Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapatkan orang yang memiliki hati tawakal seperti hati tawakalnya burung? Yang pertama, orang ini akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran, termasuk di antaranya yaitu 159, ayat 159 Ali Imran, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal. Kita ini kan ngaku semua cinta kepada Allah ya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah cinta sama kita? Yang paling gak enak kan cinta yang bertepuk apa Pak? Sebelah tangan, itu paling sedih, sakit kita hati kita ya. Kalau kita cinta sama orang, orang gak cinta sama kita. Apalagi kita cinta sama orang, orang benci sama kita. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Perkara yang lebih penting bukan ketika engkau mencintai, tapi perkara yang jauh lebih penting daripada itu adalah apakah yang kamu cintai dia juga mencintai dirimu. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Perkara yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah, yang memiliki hati seperti hatinya seekor burung tadi, maka urusannya akan dicukupi oleh Allah. Urusannya akan dicukupi oleh Allah. Saya katakan tadi, Allah akan menyelesaikan urusannya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dia sangka. Makanya Allah katakan di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, At-Talaq ayat 2 dan 3 ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar daripada setiap permasalahannya. Allah sebutkan makhraja dengan sighah nakirah. Apapun permasalahannya, Allah akan sediakan jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan anugerahkan kepada dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ya, jadi yang tawakal, Allah akan cukupkan dia daripada permasalahan yang ia hadapi. Kemudian yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah selamatkan daripada syaitan dan godaannya. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selamatkan dia daripada syaitan dan godaannya yang senantiasa berusaha untuk menguasai manusia. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl 99, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya dia, yaitu syaitan, tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan terhadap orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara bentuk tawakal kita ketika keluar rumah, antum yang laki-laki bapak-bapak pakai motor, pakai helm, ya betul ya? Jangan pakai helm enggak pakai motor. Pakai motor, helmnya pakai jaket, pakai sepatu. Betul enggak sih? Ada di beberapa tempat kalau kita pakai sandal jepit ditangkap ya sama polisi, ditertibkan. Pakai sepatu, pakai kaos tangan, ini bentuk tawakal kita. Tapi ketika keluar rumah tetap baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tawakal itu kita cek motor kita, perlengkapan kita, tetap keluar rumah berdoa. Maka siapa seorang hamba ketika keluar rumahnya membaca doa ini, maka akan ada syaitan yang mengatakan kepada syaitan yang lainnya. Ini syaitan ngomong sama temannya, meskipun kita nggak dengar ya, kita nggak dengar, syaitan itu ngomong sama temannya, apa yang dapat kita perbuat? Atau sebelum syaitan ngomong, akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukita. Kau telah diberikan hidayah, kau telah diberikan kecukupan, dan kau telah dijaga. Orang keluar rumah, baca doa keluar rumah, diberikan hidayah, diberikan kecukupan, kemudian apa lagi? Dijaga. Maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, apa yang dapat kita perbuat ya kepada seseorang yang Allah telah berikan hidayah, Allah telah berikan kecukupan, dan Allah telah berikan perlindungan, penjagaan, maka ditinggalkan oleh syaitan.
Tuh, makanya kalau keluar rumah gak baca doa, ya udah syaitonnya yang ngikutin banyak. Ya. Jadi harus apa? Tawakal ini adalah bentuk penjagaan kita daripada godaan syaitan yang senantiasa berusaha untuk memalingkan kita. Kemudian yang berikutnya, tawakal ini akan mengusir dari diri kita perasaan pesimisme. Perasaan apa? Merasa sial. Yang mana sekarang ini bulan apa? Ibu-ibu, bapak-bapak? Safar. Yang mana bulan Safar itu di hari Rabu akhir, dikatakan Rabu apa? Rabu Wekasan ya, kalau orang Jawa ya. Rabu Wekasan yaitu Rabu terakhir di bulan Safar di mana Allah menurunkan bala pada hari tersebut. Ini menurut pemahaman sebagian orang, maka dibantah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan la safaro, tidak ada yang namanya sial di bulan Safar itu. Kita bisa terhindar daripada perasaan pesimis, merasa sial ketika kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada siapa? Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang bertawakal, yang memiliki hati yang tenang, memiliki hati seperti hati seekor burung, maka dia akan Allah Subhanahu wa taala cukupkan daripada makar-makar musuh ataupun kezaliman yang akan ditimpakan kepada musuhnya, ya. Orang yang tawakal akan Allah Subhanahu wa taala jaga. Terakhir lagi, ya, orang yang tawakal itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini semua diantara sesuatu yang kita inginkan, yaitu Allah masukkan kita ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab, seperti sebuah hadis yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan Rasulullah, yaitu akan masuk ke dalam surga 70.000 golongan tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kemudian satu orang sahabat Rasulullah yang namanya siapa? Uqasyah. Itu langsung dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan saya salah satu di antara bagian 70.000 itu tadi." Maka Rasulullah mengatakan, "Anta minhum." Kau termasuk di antara mereka. Lagi berdiri satu orang, "Ya Rasulullah, doakan saya juga." Kata Rasulullah, "Sabaqaka biha Uqasyah." Uqasyah sudah mendahului dirimu, enggak usah kamu. Ada yang mengatakan yang kedua ini orang munafik. Di antara syarahnya, yang kedua ini apa? Munafik. Dan Rasul tahu siapa orang-orang munafik. Tidak diberikan kesempatan itu oleh Rasulullah SAW. Disebutkan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab, ciri-cirinya yaitu alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak bertatoyur. Yang ketiga, wala yaktawun, yaitu orang-orang yang tidak berobat dengan besi dipanaskan. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ketenangan hati, kondisi hati sebagaimana hati seekor burung yang dapat memberikan kebahagiaan pada diri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui